Puji nama Tuhan, shalom. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Seberapapun kita yang hadir, kita mulai ibadah kita. Saya percaya Tuhan Yesus tidak melihat jumlah kita tetapi hati yang mau menyembah, amin. Haleluya. Kita bersama-sama mulai ibadah kita. Kita naikkan ucapan syukur kita. Yang siap memuji menyembah Tuhan, berikan kemuliaan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya. Glory bagimu Tuhan. Yes. Haleluya Tuhan. Segala pujian hormat kami hanya bagi Engkau Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Kau Allah yang kudus, Kau Allah yang kudus, di tahta suci. Kudus Tuhan, Allah yang kudus, Kau Allah yang kudus, Allah yang di tahta suci-Mu. Yes. Oh haleluya. Sama-sama bangkit berdiri. Bapa, kami sungguh bersyukur Tuhan, oleh karena kemurahan dan kebaikan-Mu Tuhan. Kami boleh berada di rumah-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Kami bersyukur untuk penyertaan Tuhan, untuk perlindungan Tuhan sepanjang minggu ini Tuhan. Sehingga kami tidak kurang suatu apapun, kami boleh ada oleh karena kasih kebaikan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa Tuhan, kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami saat ini Tuhan. Karena firman-Mu berkata 2-3 orang berkumpul dalam nama-Mu, Engkau hadir Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, biar Engkau sendiri akan memimpin ibadah ini. Dari awal, pertengahan hingga akhir dari ibadah ini Tuhan. Biarlah kami semua boleh menerima lawatan Tuhan. Kami boleh menerima jamahan Tuhan. Urapi hambanya yang Tuhan telah siapkan Tuhan. Untuk menjadi berkat Tuhan. Bapak Pendeta Gideon Tuhan.
Tuhan pakai mulut dan bibirnya Tuhan. Apa yang menjadi kerinduanmu, apa yang menjadi keinginanmu, biar Engkau sampaikan melalui hamba-Mu ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan, Engkau sendiri yang akan memimpin ibadah ini Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami akan mulai ibadah ini dengan doa yang Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Semua yang percaya, mari sama-sama kita katakan, amin. Silakan duduk saudara. Haleluya, terima kasih buat kasih setia-Mu Tuhan. Kami bangga karena Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih buat kasih Yesus. Haleluya. Lebih indah dari permata, kasih Yesus tiada terkira. Lebih manis dari madu, sungguh berharga bagiku. Kasih Yesus dalam hidupku. Naikkan pujian ini dengan segenap hati. Lebih indah dari permata, kasih Yesus tiada terkira. Lebih manis dari madu, sungguh berharga bagiku. Kasih Yesus dalam hidupku. Bersyukur atas kasih-Mu. Haleluya, alangkah indahnya hidup dalam kasih-Mu Yesus. Kita naikkan pujian ini sebagai ucapan terima kasih Tuhan. Haleluya. Lebih indah dari permata, ini pengakuan kami Tuhan. Kasih Yesus tiada terkira. Lebih manis dari madu, sungguh berharga bagiku. Kasih Yesus dalam hidupku. Katakan lebih indah dari permata. Lebih indah dari permata. Amin Tuhan. Kasih Yesus tiada terkira. Oh, lebih manis dari madu, sungguh berharga bagiku. Kasih Yesus dalam hidupku. Katakan bersama. Haleluya, ku memuji-Mu dan bersyukur atas kasih-Mu. Haleluya, alangkah indahnya hidup dalam kasih-Mu Yesus.
Yang udah jemaat Tuhan sama-sama bangkit berdiri. Katakan bersama-sama. Haleluya, haleluya Tuhan Yesus. Dari awal katakan, lebih indah dari permata. Yes Tuhan. Kasih Yesus tiada terkira. Jemaat sendiri dengan segenap hati katakan, yes. Dari madu sumber berharga bagi. Haleluya Tuhan. Kasih Yesus dalam hidupku. Lebih indah dari permata. Kasih-Mu Tuhan. Kasih Yesus tiada terkira. Yes, haleluya. Lebih manis dari madu, sungguh berharga bagiku. Kasih Yesus dalam hidupku. Haleluya, ku memuji-Mu dan bersyukur atas kasih-Mu. Haleluya. Oh haleluya Tuhan. Alangkah indahnya hidup dalam kasih-Mu Yesus. Haleluya. Kami memuji-Mu Tuhan. Dan bersyukur atas kasih. Haleluya. Oh haleluya. Alangkah indahnya hidup dalam kasih-Mu Yesus. Hidup dalam kasih-Mu Yesus. Hidup dalam kasih-Mu Tuhan. Hidup dalam kasih-Mu Yesus. Hidup dalam kasih-Mu Yesus. Haleluya. Kami sembah Engkau Tuhan. Terima kasih buat kasih-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih buat kasih setiamu Tuhan. Haleluya. Glory. Haleluya. Haleluya. Yesus. Glory. Glory. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan Yesus pagi hari ini Tuhan. Kami bersyukur atas kasih setiamu. Haleluya. Kami bersyukur buat kasih-Mu Tuhan. Kami bersyukur Yesus. Kami bersyukur Tuhan. Kami berterima kasih. Bersyukur buat penyertaan-Mu Tuhan. Bersyukur buat perlindungan-Mu Yesus. Bersyukur buat kekuatan yang Tuhan berikan bagi kami. Bersyukur atas berkat-berkat-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Glory. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Haleluya. Kami sembah Engkau Tuhan. Kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami Tuhan pada pagi hari ini. Haleluya. Haleluya. Yesus. Oh. Yesus. Oh.
kami hanya bagi Engkau. Sebab kami tahu Engkau Allah yang luar biasa dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih buat kasih-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Yang siap lebih lagi berikan sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Haleluya Tuhan. Glory bagi-Mu. Yes. Haleluya. Yang siap bersorak-sorai bagi Tuhan, sama-sama katakan amin. Haleluya. Berikan salam tos kanan kiri muka belakang saudara. Katakan kasih Tuhan tidak pernah berkesudahan dalam hidup kita. Haleluya. Sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan. Yes. Haleluya. Oh. Terima kasih Tuhan. Sama-sama katakan kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidup. Kasih Allah, haleluya. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Yes, rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Yeah. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian, haleluya. Nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Yes, haleluya. Yes, kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Amin, haleluya. Rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidup. Kasih Allah, haleluya. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Yes, amin. Rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidup. Semua dengan sukacita, sukacitaku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian, haleluya. Nyanyi bagi Dia Sang Raja, dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian, haleluya. Nyanyi bagi Dia Sang Raja, dengan sukacita ku kan menari. Oh, haleluya. Sorak-sorai kami memuji Engkau Tuhan, ku naikkan pujian, haleluya. Nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Yes, selamanya. Yeah. Haleluya. Yes, haleluya. Yeah. Siap lebih lagi buat Tuhan. Sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Langit dan bumi boleh lenyap Tuhan, tapi kami tetap akan memuji-Mu Yesus. Haleluya. Mau lebih lagi untuk memuji Tuhan? Amin. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Haleluya. Katakan dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya.
puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Haleluya. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Katakan, langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Haleluya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Mari jemaat. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji Yesus Tuhan dan Rajaku. Bersama-sama. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebus. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Yesus. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Katakan haleluya. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya. Kalau sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan, mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan Yesus. Jemaat kami persilakan untuk duduk. Siapkan hati kami untuk mendengarkan firman dan sabda Yesus. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasamu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Kami percaya Tuhan, waktumu adalah yang terbaik bagi kami. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Mari katakan, bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikan. Amin Yesus, terima kasih Tuhan. Telah tiba waktumu, ku percaya kuasamu memulihkan hidupku.
undang Bapak dan Ibu untuk bangkit berdiri. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Terima kasih Tuhan, kami percaya bahwa Engkau ada di tengah-tengah kami. Karena firman-Mu mengatakan 2 atau 3 orang berkumpul maka Tuhan hadir. Dan kami percaya kalau Engkau hadir maka yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang terikat dilepaskan, yang tertawan dibebaskan. Berfirmanlah, hamba-Mu siap menyampaikan isi hati-Mu, anak-anak-Mu siap menerimanya. Pikiran sia-sia, kelemahan tubuh, hal-hal yang bukan dari Tuhan yang berusaha menyabotase firman Tuhan. Kami tolak, kami hancurkan kuasanya di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami semua siap diberkati Tuhan. Yang siap diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Silakan duduk kembali. Haleluya. Salam Bapak Ibu. Saya percaya kita semua siap diberkati Tuhan. Amin. Bisa berikan senyuman yang terbaik untuk kanan kirinya. Apakah betul dia siap diberkati Tuhan? Haleluya. Puji Tuhan. Ya. Saudaraku yang kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, khotbah saya hari ini atau pagi hari ini saya memberikan judul hidup mengandalkan Tuhan. Ya, jadi hidup mengandalkan Tuhan. Nah, saudaraku yang kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kalau di sini dikatakan hidup mengandalkan Tuhan, berarti ada juga yang hidupnya mengandalkan kekuatan sendiri, bahkan juga mengandalkan kekuatan iblis. Ya. Jadi manusia itu lemah. Jadi kanannya ada kekuatan Tuhan, ya, kirinya ada kekuatan iblis, manusia itu di tengah-tengah. Nah, saudaraku yang kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita lihat kebenaran firman Tuhan, ya, tentang apa akibatnya kalau orang itu hidup mengandalkan Tuhan. Ya, kita akan lihat. Ya, mari kita baca sama-sama 3, 2, 1. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Jadi orang yang mengandalkan Tuhan itu diberkati. Berarti orang yang tidak mengandalkan Tuhan tidak diberkati. Ya, di sini dikatakan akan berhasil. Nah, mari kita akan lihat 3, 2, 1. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Jadi orang yang mengandalkan Tuhan itu diberkati. Diberkati itu seperti apa? Diumpamakan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, maka dia akan berhasil. Artinya tidak berhenti menghasilkan buah dan selalu menjadi berkat. Amin saudara. Jadi kita akan jadi berkat kalau kita mengandalkan Tuhan. Kenapa menjadi berkat? Karena kalau kita mengandalkan Tuhan kita akan diberkati. Berbicara tentang berhasil, berhasil menurut Tuhan dengan berhasil menurut manusia itu beda. Kenapa? Karena orang tanpa Tuhan pun bisa berhasil.
Ya, di negara Cina dia enggak punya Tuhan, enggak percaya Tuhan, tapi juga berhasil. Tapi berhasilnya itu masih menurut ukuran manusia. Kalau menurut ukuran Tuhan, dia bukan hanya berhasil sukses saja, tapi di dalamnya ada damai sejahtera, di dalamnya ada keselamatan. Amin saudara. Karena firman Tuhan katakan percuma kamu memiliki seluruh dunia loh saudara, bukan seluruh Bali ya. Nah, bukan seluruh Banjar juga, tapi seluruh dunia kalau jiwamu binasa. Berarti harga satu orang ya dengan harga dunia ini kalau dijual itu masih lebih mahal satu orang. Ya, makanya kalau ada mengorbankan diri gara-gara pasangan hidup ya, gara-gara materi ya orang itu sangat celaka ya. Dia sangat malang. Meskipun dia orang Bali tetapi sangat malang saudara. Nah, saudaraku yang kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ya, hidup mengandalkan Tuhan akan berhasil. Ya, diumpamakan seperti pohon tadi. Ya. Dan di sini dikatakan bahwa apakah artinya mengandalkan Tuhan? Jadi kata-kata ini seringkali kita dengar mengandalkan Tuhan itu artinya seperti apa? Ya, karena kalau hanya dibaca mengandalkan Tuhan itu masih abstrak, masih belum jelas. Jadi hidup yang mengandalkan Tuhan itu seperti apa? Mari kita lihat satu persatu. Nah, saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hidup mengandalkan Tuhan itu artinya ini yang pertama. Sebelum melakukan segala sesuatu diawali dengan berdoa dan menyerahkan kepada Tuhan. Itu mengandalkan Tuhan itu seperti itu. Jadi sebelum kita melakukan segala sesuatu itu harus dibawa dalam doa. Kenapa harus hidup di dalam doa? Karena musuh kita tadi. Ada kekuatan manusia, kalau saudara pinter, kalau ada yang lebih pinter saudara kalah. Apalagi kalau saudara pinter, ada yang lebih pinter, maka kuasa kegelapan lagi, lebih kalah lagi. Makanya harus berdoa. Berdoa itu adalah suatu sikap kerendahan hati, bahwa dia menyadari tanpa Tuhan dia tidak akan berhasil seperti apa yang Tuhan mau. Haleluya. Nah, saudara yang kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita lihat dalam Amsal pasal 16 ayat 2 dan 3. Mari kita baca sama-sama, 3, 2, 1. Segala jalan orang adalah bersih menurut pandangannya sendiri, tetapi Tuhanlah yang menguji hati. Kalau hitam dan putih itu gampang dibedakan. Tapi kalau hitam dengan kehitam-hitaman itu sulit. Kalau putih dengan keputih-putihan itu sulit. Istri saya kan kerja di Bali Mandara rumah sakit saudara. Dia telepon sama saya, Pak minta tolong Pak jahitkan baju. Yang seperti apa? Ya, baju biru seperti yang dipakai seragam BCA. Nah, yang dipakai seragam BCA harus ada contoh, Mak. Karena apa? Karena ada yang biru kehijau-hijauan, ada biru ke abu-abuan, ada biru ke hitam-hitaman. Jadi walaupun biru itu masih ada berpuluh-puluh warna. Ya, makanya Abraham pernah gagal mengambil keputusan. Tuhan katakan, kamu akan punya anak. Waktu dia impoten dan waktu istrinya sudah mati haid, dia pikir yang penting kan punya anak. Apalagi istrinya sudah mati haid, berarti harus dengan yang lain. Apalagi di Timur Tengah menganggap kalau di yang lain walaupun budaknya, tapi kalau istrinya itu mengizinkan, itu enggak apa-apa dan juga termasuk anaknya juga. Gitu. Makanya anaknya Yakub itu enggak semua berasal dari Rahel dan Lea. Ada yang dari gundik-gundik mereka. Ada yang dari pembantu-pembantu mereka. Masalahnya bukan di situ. Masalahnya adalah Tuhan memberkati Abraham melalui istrinya Sarah. Itu jelas. Jadi saudaraku banyak orang yang seperti sekarang ini tidak mengandalkan Tuhan. Karena apa? Karena seperti tadi. Tidak bisa membedakan antara hitam dan kehitam-hitaman, putih dan keputih-putihan. Dia pikir, ya saya enggak korupsi kok. Wong itu datang ke rumah dikirim kok. Nah itu saudara ngasih itu sulit. Hingga banyak orang yang membantu Tuhan.
supaya dia mengalami janji Tuhan. Tuhan enggak perlu dibantu, saudara. Tapi yang Tuhan mau adalah kita percaya, kita lakukan apa yang bisa kita lakukan, kita menyerahkan sebelum kita melakukan, karena kita percaya bersama dengan Tuhan, kita melakukan perkara yang besar. Haleluya, seperti pujian tadi. Ya. Nah, saudara yang kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jadi harus diserahkan kepada Tuhan. Karena apa? Karena firman Tuhan juga katakan bahwa ada jalan yang disangka lurus tapi ujungnya menuju maut. Jadi perlu kita minta peneguhan dari Tuhan. Bagaimana caranya? Ya kita serahkan sama Tuhan. Nanti Tuhan akan berfirman. Tuhan itu berfirman bisa melalui mimpi, bisa melalui khotbah, bisa melalui Alkitab yang kita baca, bisa melalui kejadian-kejadian, bisa melalui acara-acara di televisi atau di medsos, itu semua bisa dipakai sebagai suara Tuhan. Selain Tuhan berfirman seperti kita mendengar audio, saudara. Jadi semua bisa dipakai oleh Tuhan untuk berfirman kepada kita. Bahkan kalau manusia nggak siap dipakai Tuhan, ayam pun bisa dipakai Tuhan, saudara. Makanya ayam pernah dipakai Tuhan untuk menyadarkan Petrus, saudara. Ya, Tuhan katakan sebelum ayam berkokok engkau sudah menyangkal aku. Ya. Jadi saudara yang kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita lihat mengandalkan Tuhan itu artinya apa? Segala sesuatu yang diawali dengan doa. Ya, segala sesuatu harus diawali dengan doa dan menyerahkan kepada Tuhan. Ayat 3:21. Serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencanamu. Mengandalkan Tuhan itu ciri-cirinya seperti itu. Jadi serahkan pada Tuhan lalu berdoa. Ya, saya pernah bersaksi di sini ada jemaat yang saya layani, dia lulusan SLTA PGRI lagi. Sudah SLTA PGRI, bukan berarti PGRI itu jelek, tetapi paling tidak PGRI itu adalah kumpulan orang-orang yang ditolak di negeri, yang enggak bisa diterima di negeri. Nah, kalau di swasta mahal, makanya di PGRI lebih murah. Saudara yang ngasih, dan pada waktu itu Bank Mandiri sedang membuka lowongan. Ya, yang dicari 3, yang lamar banyak sekali. Ya. Jadi cari 3 itu hanya Islam 1, Hindu 1, Kristen 1. Lalu jemaat yang saya layani ini dari keluarga sederhana, dia datang ke tempat saya membawa CV-nya. Ya. Minta didoakan. Kenapa minta didoakan? Yang pertama adalah karena dia hanya lulusan SLTA PGRI. Kenapa minta didoakan? Karena saingannya minimal diploma dan S1. Ya. Kenapa minta didoakan? Bersama dengan Tuhan dia akan berhasil. Akhirnya kami doakan, saudara ngasih dan puji Tuhan bisa diterima di Bank Mandiri, saudara. Setelah diterima di situ, saudaraku dia sambil kuliah lagi, dan akhirnya hari ini dia menjadi kepala cabang pembantu di Mataram, di Lombok, saudara. Amin, saudara. Haleluya. Kalau pinter masih banyak orang pinter, saudara ngasih. Tapi enggak banyak orang yang mengandalkan Tuhan. Dan Tuhan katakan orang yang mengandalkan Tuhan berhasil. Kalau soal modal, saudaraku, untuk kita menjadi orang yang diberkati, enggak selalu harus punya modal. Ya. Tapi harus punya Tuhan. Tapi harus mengandalkan Tuhan. Kalau punya modal, puji Tuhan. Kalau enggak punya modal, bukan berarti enggak bisa berhasil. Makanya banyak orang kaya di Indonesia mereka berasal dari keluarga yang sederhana. Ya, tapi tatkala kerja keras dan mengandalkan Tuhan, dia bisa berhasil. Itu yang pertama. Jadi sebelum melakukan segala sesuatu, diawali dengan berdoa dan menyerahkan kepada Tuhan. Ya. Berikutnya, hidup di dalam ketaatan. Saudaraku, doa itu bagus, tapi saya kasih tahu, Tuhan lebih tertarik dengan ketaatan saudara daripada doa saudara. Sekali lagi doa itu bagus, tetapi Tuhan lebih tertarik dengan ketaatan saudara daripada doa saudara. Dan firman Tuhan katakan bahwa doa orang benar, besar kuasanya. Bukan doanya yang benar, bukan, tapi orangnya yang benar. Kita orang berdosa tapi dibenarkan,
dan kita pertahankan itu kebenaran yang ada dalam diri kita. Jadi saudara yang kasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, doa orang benar. Jadi fokusnya, penekanannya di orangnya. Harus benar, ya, harus benar. Makanya kita harus hidup di dalam ketaatan. Orang yang mengandalkan Tuhan artinya orang yang hidup di dalam ketaatan. Daud mempunyai banyak kesempatan untuk membunuh Saul. Daud punya kesempatan untuk menggulingkan Saul. Karena puji-pujian bangsa Israel udah jelas. Saul mengalahkan beribu-ribu, tetapi Daud mengalahkan berlaksa-laksa. Berarti secara matematik kalau pemilu menang Daud, saudara mengasihi. Tapi dia tidak mau memanfaatkan kesempatan yang ada. Tetapi dia lebih senang, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Kalau belum baik jangan dibaik-baikan. Kalau belum indah jangan diindah-indahkan. Kalau belum waktunya punya motor baru, ya nikmati motor butut saudara. Ya, karena jemaat saya ada anak muda, dia terpikat dengan bagusnya motor. Dia beli motor gede, kredit lagi, enggak apa-apa, yang penting penampilan. Lalu apa yang terjadi? Enggak bisa lanjutkan dan ditarik oleh dealer saudara. Jadi kalau belum indah enggak usah diindah-indahkan, nikmati saja. Sekarang ini orang yang tenang, orang yang enggak punya tanggungan, saudara ngasih. Artinya orang yang enggak punya utang, saudara. Nah, saudara yang ngasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kalau belum punya waktunya mobil baru, jangan memaksa, ya, ambil mobil baru. Ya, jadi saudaraku semua akan indah pada waktunya. Kalau udah waktunya, ya monggo, ya silakan. Jangan sampai saudara punya mobil baru tapi tidurnya dikurangi 4 jam karena nggak bisa tidur. Karena besok harus bayar kredit saudara. Semua indah pada waktunya. Kalau sudah waktunya nggak usah ngoyo, itu pasti indah. Karena waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Haleluya, puji Tuhan. Nah, mari kita baca. 3, 2, 1. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh, bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Bahkan kalau ada ayat selanjutnya, ayat 8 di sana, jangan lupa memperkatakan firman Tuhan. Ya, renungkan siang malam maka engkau akan berhasil dan beruntung. Berhasil beda dengan beruntung. Kalau ada perlombaan lari, semua berhasil sampai finish, tapi enggak semua beruntung. Yang beruntung, yang pertama duluan, yang kedua duluan, yang ketiga duluan. Semua mencapai finish, tetapi yang beruntung adalah orang yang mencapai finish duluan. Jadi Tuhan katakan kepada kita pagi hari ini, kalau kita hidup dalam ketaatan, tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri, Tuhan katakan kita akan berhasil dan beruntung. Ya, bukan hanya berhasil toh, tapi beruntung. Ya, sama dengan orang bisnis, belum tentu beruntung. Ya, dagangannya habis, tapi nggak beruntung, ada juga saudara yang ngasih. Tapi yang Tuhan janjikan berhasil, habis dan beruntung. Haleluya. Dan kita akan berhasil dan beruntung kalau apa? Kalau hidup di dalam ketaatan. Ingat ada peluang-peluang yang kadang-kadang belum waktunya Tuhan. Bayangin kalau misalkan Saul pada waktu itu kalau misalkan Daud gak sabar dengan waktunya Tuhan. Sedangkan dia punya kesempatan untuk mempengaruhi bangsa Israel memihak pada dirinya, bisa jadi dia gak jadi raja saudara. Ya. Bisa saja dia menyamati terbunuh. Tetapi karena dia sabar dengan waktunya Tuhan, meskipun setiap hari dia menghadapi lembing, menghadapi tombak,
menghadapi pedang, tetapi dia tetap hidup dan tetap dilindungi oleh Tuhan. Amin saudara. Haleluya. Dulu waktu saya nonton film Rambo itu, saya anggap itu adalah dongengnya orang Amerika. Ya, film Rambo. Mosok manusia dikeroyok ribuan orang gak mati-mati kan gitu ya. Diserang dengan senapan mesin, dengan bom, gak mati-mati. Saya pikir gak masuk akal ini. Ya itu bohong tuh. Tapi setelah saya lihat kisahnya Daud, memang itu adalah fiksi. Memang itu adalah sutradara yang ngatur. Tetapi peristiwa yang seperti itu memang dialami oleh seseorang yang bernama Daud. Tiap hari berperang, saudara kekasih. Tetapi nggak ada satu panah pun yang bisa menembus dan membunuh dia. Karena ada perlindungan Tuhan. Amin. Saya yakin saudara dan saya, kalau kita lihat ke belakang, banyak juga kita yang mengalami celaka seperti itu. Ya. Tetapi puji Tuhan, kalau sampai hari ini, saudara dan saya masih ada. Saudara kekasih, itu adalah Tuhan punya rencana dalam hidup kita. Makanya kalau kita hidup, kita bersyukur ini adalah suatu kesempatan untuk menyukakan hati Tuhan. Amin saudara. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Puji Tuhan. Saya punya adik, dikira kakak saya, yaitu namanya Pak Pendeta Yusafat, itu adik saya. Memang dia kaplingnya sudah lebih banyak. Istrinya tuh pengen suaminya tuh penampilannya maco gitu ya. Ya mungkin mau nyanyi Pak Yanka atau gimana gitu ya. Jadi istrinya tuh kalau beli baju untuk suaminya, itu agak ngepres. Supaya penampilannya kayak muda, modis gitu saudara. Waktu bajunya dipegang Pak Yosafat, saudara yang ngasih, dia katakan, Mi, ini kesempitan. Enggak Pi, kalau Papi pakai baju itu kelihatan lebih muda. Ya muda, tapi ini kesempitan. Akhirnya baju itu dipakai saudara. Waktu dipakai saudara nggak bisa diginikan saudara. Jadi nggak bisa untuk angkat tangan. Tapi memang dasar Pak Yosafat kan sedang humor ya. Dia nyanyi. Baju ini adalah kesempitan. Baju ini untuk melayani Tuhan. Istrinya ngakak-ngakak. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Baju ini jelas kesempitan. Akhirnya bajunya nggak bisa dipakai, saudara. Ya dia pengen bayangkan suaminya itu, gimana gitu. Dia nggak berani menghadapi kenyataan. Bahwa suaminya bukan langsing tapi langsung, saudara. Ya. Jadi saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sekali lagi, bahkan saya berani katakan, dengan pelayanan saudara, Tuhan masih lebih tertarik dengan ketaatan saudara. Bayangin bahwa ketaatan itu harganya luar biasa. Ya, jangan menutupi ketidaktaatan kita melalui pelayanan kita. Tuhan yang Maha Tahu. Gak usah membantu Tuhan. Semua akan dibuat Tuhan indah pada waktunya. Haleluya. Yang kedua, yang ketiga, saudaraku mengandalkan Tuhan itu seperti apa? Ya. Nah, mengandalkan Tuhan itu artinya kita percaya bahwa janji Tuhan itu ya dan amin. Kalau boleh saya tambahi dengan kata-kata tadi, semua akan dibuat indah pada waktunya. Kita harus percaya janji Tuhan itu ya dan amin. Janji Tuhan itu enggak bisa dibatalkan melalui situasi. Saudara di Bali kita akan mengalami kegoncangan karena ekonomi di Bali kegoncang karena turis nggak bisa masuk. Ya, tapi bukan berarti janji Tuhan batal. Tidak saudara. Ya nikmati saja. Kalau saudara naik gunung, saudara ngasih. Kalau saudara naik gunung atau ke Bedugul atau misalkan ke Danau Bratan di sana,
Saudara kira-kira saudara naik terus atau ada turunan-turunannya? Atau jalannya terus gitu? Enggak saudara, ada turunan-turunannya. Turunan-turunan itu bagus saudara. Karena kalau naik terus misalkan apalagi kalau tempatnya tinggi, itu saudara ngasih bisa mengganggu kampas remnya saudara. Bisa mengganggu mesinnya. Makanya kalau jalan terus itu bisa berbahaya bagi pengemudinya. Makanya ada turunan-turunan. Turunan-turunan itu bagus. Orang kalau berhasil terus nggak pernah gagal itu bahaya saudara. Jadi kegagalan itu penting. Tapi ingat kegagalan itu bukan gagal yang gagal seperti apa yang kita pikirkan. Gagal itu adalah bagian dari sebuah kesuksesan. Semua orang yang sukses pernah mengalami kegagalan, tapi sebenarnya itu bukan gagal, tapi adalah bagian dari kesuksesan. Kalau orang menang terus, kalau orang sukses terus, justru dia tidak mengandalkan Tuhan. Hati-hati dengan zona nyaman. Zona nyaman itu bisa tempatnya iblis bekerja. Semua dalam keadaan enak. Itu bisa iblis bekerja di sana. Tetapi saudara ngalami masalah, bisa juga iblis bekerja di sana. Ya, makanya tatkala kita ada masalah atau tidak ada masalah, tetap terus mengandalkan Tuhan. Ya, firman Tuhan juga katakan bahwa orang miskin dan orang kaya itu sama-sama bahayanya. Orang kalau kaya itu bisa meninggalkan Tuhan. Tapi kalau miskin dia bisa mengkhianati dan melanggar firman Tuhan. Dua-duanya sama bahayanya. Tetapi orang yang betul-betul mengandalkan Tuhan dalam situasi apapun, maka dia tetap hidup dekat dan mengandalkan Tuhan. Amin Bapak Ibu. Jadi saudara kasih, kita harus percaya bahwa janji Tuhan itu ya dan amin. Alkitab kita tertulis perjanjian lama dan perjanjian baru. Kenapa ditulis perjanjian? Karena di dalamnya berisi tentang janji Tuhan. Janji Tuhan itu ya dan amin. Janji Tuhan itu disertai dengan sumpah. Tuhan itu enggak usah bersumpah saja, dia menggenapi janjinya. Apalagi dia bersumpah. Kenapa dia bersumpah? Supaya saudara dan saya lebih percaya lagi. Tuhan kita punya hobi. Hobinya apa? Senang berjanji dan senang menggenapi janji. Beda dengan manusia, untuk janji saja sulit. Bayangin waktu kita menikah, janji kan disuruh pendetanya suruh janji kan? Nah, aku akan tetap setia dalam keadaan apapun dan hanya kematian yang bisa memisahkan. Wih, mantap saudara. Iya, dalam keadaan susah, senang, dalam keadaan sehat maupun sakit. Kalau kata-kata itu di gereja saya nggak mau pakai saudara. Kenapa? Lah sakit itu nggak usah dikasih pintu aja berobos, apalagi dikasih pintu tambah berobos saudara ngasih. Jadi saya ganti dalam keadaan apapun, saya tetap setia, hanya kematian yang bisa memisahkan. Amin saudara. Haleluya. Puji Tuhan, kalau enggak janji kayak gitu, janji itu yang membuat kita setia. Ya, kalau apapun itu enggak sekuat janji saudara. Apalagi setelah saudara malam pertama tidur sama pasangannya, ngoroknya enggak karu-karuan. Udah. Lalu saudara duduk karena saudara merasa terganggu kan, saudara lihat wajah suamimu, inikah suami yang dikasih Tuhan? Alamat saudara. Ya, tadi malam tuh ada anak-anak muda yang tidur di rumah saya di pastori, saudara. Saya sampai bangun, saya di kamar, ini kamarnya anak-anak, ini kamar anak saya, ini kamar saya. Itu ngoroknya bertiga tuh tembus sampai kamar saya, saudara. Ampun ini. Teman saya di Makassar, itu suaminya ngoroknya juga luar biasa. Sampai dia telepon saya, Pak Gideon, suami saya itu ngoroknya luar biasa. Saya seringkali terganggu tidurnya. Terus saya, Bu, pengen hilang ngoroknya. Iya Pak, gimana caranya? Gampang. Ibu kalau masak,
itu kan ada air yang habis mencuci beras. Nah, itu berasnya airnya itu waktu Bapak sedang tidur dicipratkan di mukanya. Itu ngoroknya pasti hilang. Pasti Pak, saya jamin pasti hilang. Tapi kan orangnya bangun, nah itu masalahnya lain lagi. Loh dia ngamuk Pak, yang penting kan ngoroknya hilang. Ya sudah, karena kau sudah berjanji apapun yang terjadi. Karena itu nggak bisa ditukar tambah saudara, kan udah janji di hadapan Tuhan. Jadi saudara kami kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus bahwa janji Tuhan itu ya dan ya amin ya. Yosua pasal 1 ayat 8, mari kita baca sama-sama. 3, 2, 1. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Haleluya. Jadi dikatakan, firman Tuhan itu harus dikatakan terus menerus. Karena iman itu nggak bisa tumbuh hanya dalam 1 jam, nggak bisa saudara. Sama dengan tanaman itu nggak bisa hanya tumbuh dalam 1 jam. Perlu waktu berminggu-minggu, perlu waktu berbulan-bulan, maka tanaman itu akan menjadi besar. Iman sama. Saudara harus memperkatakan firman Tuhan itu siang dan malam, direnungkan. Jangan ngomongan tetangga kita yang direnungkan. Ya. Jangan orang yang memuji saudara yang kata-katanya saudara renungkan sampai dihayati. Kalau perlu sambil ya, kalau perlu sambil diiringi lagunya siapa gitu, supaya lebih mantap saudara. Akhirnya menjadi penyakit kanker itu saudara. Yang direnungkan adalah firman Tuhan. Amin saudara. Perkatakan terus. Saya tidak gagal, saya tidak berhasil. Karena firman Tuhan katakan saya berhasil dan beruntung. Katakan terus dalam situasi apapun. Sampai iman saudara bertumbuh. Kalau iman saudara bertumbuh, maka saudara akan lebih tenang meskipun masalahnya masih ada. Tetapi kita percaya orang yang beriman, firman Tuhan katakan iman yang dari Tuhan itu sanggup memindahkan gunung. Amin saudara. Ya, gunung bisa dipindahkan karena iman saudara. Tapi saya sarankan, ya kalau saudara memindahkan gunung itu bisa menjadi masalah saudara. Kecuali gunung pencobaan kan gitu. Ya, mendingan mindahin yang lain aja lah gitu ya. Yang saudara butuhkan. Haleluya. Janji Tuhan gak bisa dibatalkan karena situasi. Janji Tuhan gak bisa dibatalkan karena bencana. Janji Tuhan gak bisa dibatalkan oleh iblis. Janji Tuhan gak bisa dibatalkan oleh manusia. Tetapi janji Tuhan hanya bisa dibatalkan satu saja. Yaitu kalau saudara gak percaya pada janji Tuhan. Kalau kita gak percaya pada janji Tuhan, otomatis janji Tuhan itu menjadi batal. Janji Tuhan tetap terjadi. Tapi generasi kita, orang lain yang menikmati penggenapan janji Tuhan itu. Janji Tuhan tetap digenapi. Haleluya. Saudara berdoa enggak berdoa, puasa enggak puasa, janji Tuhan tetap digenapi kalau kita terus menerus di dalam ketaatan. Haleluya. Tuhan katakan pada bangsa Israel, aku akan membawa engkau ke suatu tempat yang penuh dengan susu dan madu. Ke tanah perjanjian, itu janji Tuhan. Tetapi karena bangsa Israel yang taat hanya 2 orang atau Yosua dan Kaleb, hanya 2 orang itulah yang menikmati janji Tuhan. Yang lain tidak menikmati. Apa janji Tuhan batal? Tidak. Janji Tuhan tidak batal. Tapi generasi berikutnya yang menikmati janji Tuhan itu. Jangan sampai saudara yang punya masalah, tapi nanti orang lain yang menikmati janjinya. Makanya dalam keadaan apapun kita tetap setia. Sampai Tuhan membuat indah pada waktunya. Haleluya, supaya nanti ceritanya bagus. Supaya nanti kesaksiannya bagus, saudara. Ya, bayangin saudara kasih kalau misalkan ada film, ya, ada Rembo duduk di bahan pohon Kamboja. Dari pertama start sampai selesai di situ. Enggak ada orang nonton, saudara. Enggak menarik.
Kalau hidup saudara biasa-biasa saja, nggak menarik. Makanya Tuhan izinkan berbagai macam pencobaan terjadi supaya menarik, supaya orang percaya dalam keadaan apapun. Janji Tuhan tidak pernah batal dalam hidup kita. Haleluya, haleluya. Berikan kemuliaan untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi saudara yang kasih, mengandalkan Tuhan yang pertama artinya apa saudara? Berdoa dan menyerahkan segala sesuatu yang sebelum kita kerjakan kepada Tuhan. Mengandalkan Tuhan yang kedua apa saudara? Artinya hidup di dalam ketaatan. Jangan membantu Tuhan dengan cara-cara yang enggak benar. Dan yang ketiga, mengandalkan Tuhan artinya percaya bahwa janji Tuhan itu ya dan amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya. Silakan tim musik, mari kita akan memuji Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepadamu. Biarlah jemaat di tempat ini, kami semua hidup mengandalkan Tuhan. Sabar dengan waktunya Tuhan. Selalu memperkatakan firman Tuhan siang dan malam. Maka kami semua menjadi orang-orang yang diberkati. Yang tidak pernah gagal. Kalau toh pernah gagal, itu bukan kegagalan yang permanen. Tetapi itu adalah bagian dari kesuksesan, keberhasilan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya. Urada mata kasihkan, mari kita bangkit berdiri. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan pemilikku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan yang setia, haleluya. Nyanyikan dengan iman. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan pemulihku, Engkau Tuhan sandaranku, sandaran, dan ku hanya berharap, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber kebenaran, sumber kedamaian, sumber kedamaian. Satu-satunya yang kuandalkan, satu-satunya yang kuandalkan, satu-satunya yang ku percaya. Ku percaya Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Kalau saat ini engkau berada dalam turunan, Tuhan izinkan itu terjadi supaya engkau bisa merenungkan tentang kebaikan Tuhan. Supaya engkau renungkan tentang kesalahan-kesalahan yang kau lakukan. Sehingga engkau memperbaiki diri dan menjadi hidup lebih taat lagi. Kalau engkau berada dalam turunan, Tuhan mengizinkan supaya engkau ada waktu untuk keluargamu berdoa bersama-sama. Supaya ada waktu untuk rumah tanggamu berkumpul bersama-sama. Turunan itu baik, karena turunan bukan akhir dari segalanya. Tapi turunan tatkala kita punya respon yang benar, dan tatkala kita mengerti apa yang Tuhan tuntut dalam hidup kita, maka kita akan mengalami lompatan-lompatan ke depan yang dahsyat,
yang tidak pernah kau pikirkan itu terjadi di dalam hidupmu. Engkau Tuhan yang setia. Nyanyikan dengan iman. Waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya akan berharap padamu. Satu-satunya, nyanyi dengan iman. Satu-satunya yang ku andal, satu-satunya yang ku percaya. Engkaulah sumber kekuatan, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya, satu-satunya yang ku andalkan. Oh, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Satu-satunya, siapkan menyembah Tuhan. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Oh, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Sembah Tuhan, haleluya. Sembah, sembah, bebaskan rohmu. Sembah, bebaskan rohmu. Sembah, Oradamu, Oradamaya sangan, Oradamaya se, Oradamaya se, Oradamaya so, Oradamaya sangan, Oradamaya se, Oradamaya sange, Oradamaramu. Haleluya. Tatkala engkau sedang dalam turunan, keberadaanmu sedang menurun, Tuhan sedang mempersiapkan dirimu untuk melakukan loncatan yang dahsyat. Jangan kau kecewa, jangan mengambil keputusan yang salah, jangan membantu Tuhan, tapi perkatakan firman Tuhan itu siang dan malam. Jaga hatimu supaya engkau tetap setia, supaya punya respon yang benar. Urada mata kata kuranamu, urada mata kasih karanamu, urada mata kasih karanamu. Terima kasih Tuhan. Tipu daya kuasa setan roh jahat yang berusaha menipu kami dengan masalah yang kami hadapi, kami tolak, kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, biar mereka bertumbuh terus dalam iman dan memperkatakan firman Tuhan, memperkatakan janji Tuhan.
Terima kasih Tuhan, terima kasih. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan, firman Tuhan yang sudah kami terima, boleh kami bawa pulang, boleh bertumbuh dan berbuah, bahkan boleh memberkati setiap orang yang boleh kami temui Tuhan. Dan kami percaya Tuhan Allah hadir di tempat kami, memenuhi setiap kami dengan Roh Kudus-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Kami mewakili Jemaat GB Globally mengucapkan terima kasih untuk pelayanan Bapak Pendeta Gideon Soekardi. Tuhan memberkati. Mari saudara kita bangkit berdiri, kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Bapak, kembali kami mengucap syukur Tuhan atas kebaikan Tuhan, atas kasih Tuhan, atas penyertaan Tuhan. Sehingga ibadah hari ini boleh berjalan dengan hikmat dan penuh sukacita. Terima kasih Tuhan. Khususnya untuk firman yang telah kami terima Tuhan. Engkau mengajarkan kami Tuhan untuk selalu mengandalkan Engkau dalam hidup kami Tuhan. Karena firman-Mu berkata, orang yang mengandalkan Tuhan tidak akan pernah dikecewakan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah kami boleh belajar Tuhan untuk mendahulukan Engkau di dalam segala aktivitas kami Tuhan. Dengan memulai dengan doa Tuhan. Ketaatan dan percaya setiap janji Tuhan, ya dan amin. Terima kasih Bapa. Berkati hambanya Bapak Pendeta Gideon Tuhan, pagari dengan kuasa darah Yesus, sehingga tidak ada niat-niat orang jahat yang dapat mengganggu Tuhan. Apapun pelayannya Tuhan selalu menyertai, dan dia menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk setiap jemaat yang hadir pada pagi hari ini Tuhan. Kami percaya mereka pulang mendapat lawatan Tuhan, mendapat jamahan Tuhan. Kami percaya Tuhan, Tuhan akan menyertai mereka. Tuhan akan menjauhkan mereka dari segala mara bahaya apapun juga. Tuhan akan melindungi mereka, menjauhkan dari segala sakit penyakit apapun juga Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami akan berpisah satu dengan yang lain, tapi kami percaya kasih janji Tuhan tidak akan pernah terpisah daripada kami. Terima kasih Yesus. Mari saudara kita angkat kedua tangan kita untuk menerima berkat Tuhan. Dan saudara katakan amin, maka ini akan terjadi dalam hidup saudara. Diberkatilah keluargamu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah apa yang engkau kerjakan, dan diberkatilah engkau yang mengasihi Tuhan lebih dari segalanya. Oleh karena itu saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita hidup takut akan Tuhan, mengandalkan Tuhan. Jangan menyimpang ke kanan ataupun ke kiri, sehingga kemanapun engkau pergi, hidupmu akan beruntung. Karena Tuhanlah yang akan menyertaimu. Tuhanlah yang akan memagarimu. Tuhan akan menyinari engkau dengan wajahnya, memberikan kasih karunia dan damai sejahtera akan menjadi bagian dalam hidupmu. Tuhan akan membuat engkau menjadi kepala dan bukan ekor, dan engkau akan terus naik dan tidak akan pernah turun. Dan apapun yang engkau kerjakan, Tuhanlah yang membuat berhasil. Oleh karena itu saudara yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat daripada Bapa, Putra dan Roh Kudus. Mulai saat ini sampai Maranatha, Yesus datang untuk kedua kalinya. Semua yang percaya dan telah menerima berkat Tuhan, mari sama-sama kita katakan amin.